mulai. Sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur puja dan puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan juga nikmat kesehatan. Baik, Ananda semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, Ibu cek absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir, Ananda? Ada Bu. Jadi Ananda, Sama saudari Linda Bu. apa keterangannya Ananda? Rizky bapaknya sakit Bu. Terus ini situ. Oke. Jadi semoga Ibu Reski cepat sembuh ya Ananda. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan pembelajaran kita minggu lalu. Apakah Anda masih ingat materi kita minggu lalu? Masih Bu. Apa itu Anda? Lalutan penyangga Bu. Nah, larutan penyangga ya. Masih ingat pengertian larutan penyangga? Masih Bu. Apa tuh Anda? Silakan Anda Sabrina. Larutan yang bisa mempertahankan pH-nya saat ditambahkan sedikit asam laurasal. Nah, apa lagi mengenai materi larutan penyangga? Anda? Nah, kan kemarin kita mempelajari materi larutan penyangga. Tadi sudah disampaikan Ananda Sabrina ya, pengertian larutan penyangga itu sudah benar. Nah, apa lagi materi yang kita pelajari? Cara pembuatan larutan penyangga. Bagaimana cara pembuatannya Ananda Rekno? Larutan penyangga itu kan ada dua Bu, penyangga asam sama penyangga asam. Nah, untuk penyangga asam itu dilakukan campuran dengan basa lemak dengan asam karbohidrat. Nah, benar ya. Jadi materi kita minggu lalu itu mengenai tentang pengertian larutan penyangga dan cara pembuatan larutan penyangga. Jadi Anda semua jangan lupa untuk mengulang materinya di rumah ya. Baik, Bu. Nah, apakah Anda tahu materi kita hari ini kan sudah juga Ibu kirimkan video pembelajaran di grup? Apa itu Anda? Dari kimia ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan Anda perhatikan di depan.
Tujuan pembelajaran selanjutnya Samina. Selanjutnya yaitu peserta ini mampu menjelaskan pengertian dan integrasi program, kemudian mampu menuliskan persamaan dan menghubungnya, serta mampu menjelaskan diagram entalpi. Benar ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 7 ya Nanda. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, apakah Anda semua sudah duduk berkelompok? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Jadi diharapkan Ananda tidak bertanya kepada teman sebelah karena instruksi pada LKPD tersebut berbeda-beda. Ini untuk kelompok 1. Dan ini untuk kelompok 3. Silakan dibaca instruksi yang telah Ibu berikan dan Ibu berikan waktu sebanyak 15 menit ya Nanda. Silakan dimulai dari sekarang. Nah, sebelumnya tadi kan Ibu telah mengirimkan di grup audio pembelajaran dan video pembelajaran ya. Silakan dari kelompok yang kedua jika membutuhkan video pembelajaran silakan menggunakan satu HP saja dan hanya membuka video yang diberikan ya. Juga dengan kelompok 1. Boleh Nanda? Dari kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Menyamakan waktu antara reaksi dan dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah dibuka video pembelajaran yang diberikan? Ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Nanti ditampilkan
mandiri. Kemudian sistem terisolasi merupakan suatu sistem yang tidak mungkin terjadinya perpindahan kalau dan mandiri. Kemudian contoh dari sistem terbuka yaitu proses pelarutan gula di dapur di gelas yang terbuka. Kemudian contoh sistem tertutup yaitu proses pelarutan gula dapur di gelas yang tertutup. Kemudian sistem terisolasi contohnya itu air panas di dalam termos. Baiklah, selanjutnya yakni soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan termokimia. Nah, termokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kalor panas dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Yang kedua, sebutkan 3 jenis sistem. Yang pertama ada sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, yang ketiga sistem terisolasi. Nah, berikan atas untuk kelompok 1. Apakah dari kelompok 2 dan 3 ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Ada? Tidak? Berarti sudah paham? Nah, kalau sudah paham, coba ibu tanyakan ya. Kelompok 2, apa itu yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi mengenai pengertian termokimia? Apa itu pengertian termokimia Anda? Silakan Anda Taufik. Itu termokimia merupakan satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor yang terjadi suatu reaksi. Benar ya? Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan Anda Retno. Termokimia merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor dalam suatu reaksi. Benar ya? Nah, kemudian kelompok 1 juga tadi menjelaskan mengenai 3 jenis sistem. Nah, apakah Anda tahu? Silakan Anda Fadia. Ada 3 sistem. Yang pertama sistem tertutup, yang kedua sistem terbuka, yang ketiga sistem terisolasi. Benar ya? Jadi kalau misalnya temanya itu tampil, silakan Anda perhatikan ya. Silakan kepada kelompok 1 untuk duduk ke tempatnya. Terima kasih sama. Selanjutnya kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
sumur. Maka reaksi serta nilai deltahannya juga harus disesuaikan dengan dibagi menjadi dua, sehingga persamaan termokimianya sebagai berikut. H2O menghasilkan H2 tambah setengah O2 dengan delta H plus 242,8 kJ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Imam. Baik, yang kedua itu ada diagram entalpi. Nah, suatu reaksi itu dapat dituliskan dengan berupa diagram tingkat energi untuk menunjukkan nilai perubahan entalpinya. Contohnya suatu reaksi tentang proses pencairan es batu menjadi air dengan persamaan termokimianya yaitu H2O dalam fase solid menjadi H2O dalam fase liquid. Untuk delta H-nya yaitu plus 6,1 kJ. Jadi seperti yang teman-teman lihat, nah seperti ini diagramnya. Apakah terlihat? Nah mungkin hanya itu dari kami kelompok 2. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak? Bapak sudah paham? Sudah Bu? Nah, jika sudah, bertanyakan lagi. Nah, kan tadi kelompok 2 sudah menjelaskan kebersamaan termokimia dan diagram entalpi. Nah, pengertian diagram entalpi itu apa, Nanda? Silakan Anda buka. Diagram entalpi itu merupakan diagram tingkat energi untuk menunjukkan nilai perubahan entalpinya, Bu. Benar ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Nah, jadi sudah paham kan mengenai materi yang disampaikan kelompok 2? Sudah. Nah, silakan kelompok 2 menambah ke tempat berikutnya. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil percobaan yang kami lakukan terkait materi hari ini yaitu materi termokimia. Nah, di sini kami melakukan percobaan yaitu tentang termokimia. Nah, tujuan dari percobaan itu adalah untuk membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Adapun alat bahan yang digunakan itu adalah gelas, sendok teh, stopwatch, dan untuk bahannya itu adalah air, deterjen bubuk, dan sari bubuk. Nah, untuk alat kerja sendiri, gelas diberi label A dan B. Kemudian dituangkan air ke dalam gelas, air diisi setengah dari gelas. Gelas A ditambahkan deterjen bubuk sebanyak 1 bungkus, lalu diaduk. Sementara gelas B ditambahkan ke dalam sari bubuk sebanyak 3 sendok lalu diaduk. Yang beberapa menit untuk mengamati perubahan tubuh yang terjadi. Jadi hasil percobaan yang dilakukan di mana untuk gas A yang kami cobakan yaitu gas A dia terasa hangat. Hal itu terjadi karena adanya pembebasan dari sistem kelingkungan. Deterjen sebagai sistem dan wadah sebagai lingkungan dibuktikan dengan kenaikan suhu pada gelas, sehingga gelas terasa hangat. Percobaan ini dinamakan dengan reaksi eksoterm. Yang mana reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepaskan kalor dari sistem kelingkungan, ditandai dengan kenaikan suhu sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadia. Nah, yang kedua itu gelas B, itu percobaan yang sebenarnya kami berikan kemarin. Nah, pada gelas B itu terasa dingin terjadi karena adanya penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem.
terus untuk kelompok 3. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Tidak? Nah, Ibu akan bertanya. Pada kelompok 3 itu kan sudah melakukan percobaan. Yang pertama itu kelas A menggunakan deterjen dan B itu menggunakan air sari. Nah, apa yang terjadi reaksi antara kedua tersebut? Reaksi pada kelas A itu reaksi apa, Nanda? Tadi sudah disampaikan tadi. Eksogram kan? Yang kelas B? Iya, Anda sudah paham semua kan? Silakan pada kelompok 3 turun balik ke depannya. Baik, kita akan membahas materi kita hari ini. Untuk setiap kelompok itu sudah menampilkan hasil diskusi yang bagus. Jadi kita akan mengulas sedikit lagi. Silahkan ketua kelas, ini kenapa tidak bisa tampil fokusnya, Anda? Kita tadi sudah membahas mengenai pengertian termokimia. Silakan Ananda, siapa yang tahu itu pengertian termokimia? Silakan Ananda Rizky. Baik, Bu. Termokimia adalah bagian dari kimia yang mempelajari perubahan kadar atau panas zat yang menyertai suatu reaksi. Nah, benar ya, ada lagi yang menambahkan? Tidak. Nah, jadi benar yang disampaikan oleh Ananda Rizky bahwa termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada sistem dan lingkungan. Apakah Anda tahu apa itu sistem dan lingkungan? Silakan Anda Sabina. Jadi sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan dapat berpengaruh terhadap sistem. Nah, benar ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak tahu. Nah, jadi sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan, sedangkan lingkungan itu segala sesuatu di luar
terbuka. Sistem terbuka. Ananda Fadia, jenis sistem apa pada gambar yang kedua? Tertutup. Ananda Vika, sistem apa jenisnya pada gambar yang ketiga? Isolasi. Sistem terisolasi. Nah, dari gambar tersebut bisa kita definisikan pengertian dari sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Lalu Ananda silakan salah satu untuk menjelaskan pengertian dari gambar tersebut. Silakan Ananda Reski. Baik Bu, kalau menurut pemahaman Reski dilihat dari gambar tersebut, sistem terbuka itu memungkinkan adanya color itu pindah keluar. Kemudian kalau sistem tertutup, kalau pada gambar color yang ada di pada tersebut itu dapat keluar, cuman tidak sebanyak pada yang sistem terbuka. Kemudian untuk yang sistem terisolasi, kalau yang ada di dalam itu tetap ada di sana, jadi tetap kalornya tetap sama. Mungkin itu dari situ. Nah, benar ya. Ada lagi yang menambahkan? Silakan Ananda Sabina. Jadi Bu, pada sistem terbuka ini memungkinkan terjadinya perpindahan kalor atau energi serta materi yang ada di dalamnya Bu. Kemudian sedangkan untuk yang kedua itu kan sistem tertutup, itu tuh hanya memungkinkan terjadinya perpindahan energi tanpa terjadinya perpindahan materi Bu, karena telah tertutup sehingga tidak ada terjadinya penguapan nantinya Bu. Sedangkan untuk yang C, sistem terisolasi itu tidak terjadi perpindahan kalor atau energi serta materi yang di dalamnya Bu. Benar ya. Selamat Anda semua. Jadi sistem terbuka pada gambar tersebut itu terjadinya perubahan energi panas, di mana namanya saja itu sistem terbuka. Kemudian sistem tertutup itu terjadinya perpindahan materi, bahwasanya di gambar tersebut adanya gelas yang ditutup, itu akan terjadinya perubahan materi tapi tidak terjadinya perpindahan kalor. Kemudian yang ketiga itu sistem terisolasi. Sistem terisolasi itu contohnya seperti termos di rumah, tahu Anda? Nah, itu tidak akan terjadinya perpindahan kalor karena sistemnya terisolasi. Selanjutnya materi kita mengenai pengertian dan ciri-ciri reaksi eksoderm. Silakan Ananda Fadia gambarkan kondisi kelepasan kalor pada reaksi eksoderm. Ada reaksi eksoderm itu Ananda gambarkan di Baik, terima kasih Anda. Selanjutnya pada kondisi eksoderm, silakan Anda bisa gambarkan juga.
Nah, dari gambar yang telah dibuat oleh Ananda tadi dan Nisa tadi, silakan Ananda definisikan apa itu reaksi eksoterm dari gambar tersebut. Silakan Ananda Retno. Dari gambar yang dibuat itu gimana yang awalnya sistem itu yang awalnya suhunya 55 derajat dan lingkungan itu 27 derajat Celcius, dimana untuk suhu yang ada di sistem itu akan keluar ke bagian nyaman, sehingga di lingkungan itu akan terasa lebih panas dibandingkan di sistem. Sudah ada? Sudah. Nah, benar ya yang disampaikan Ananda Retno tadi, bahwa reaksi eksoterm itu reaksi yang terjadi antara pelepasan alam. Nah, kemudian dari gambar yang samping itu reaksi endoterm. Apa yang terjadi dari setelah Ananda melihat gambar yang ada di papan tulis? Silakan Ananda Reski. Kalau reaksi ini itu sistem menyerap kalor. Sistem menyerap kalor. Dari lingkungan ke sistem. Nah, benar ya. Jadi Ananda sudah paham antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Nah, tadi kan juga kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya bahwa dari percobaannya gelas A itu ditambahkan deterjen dan gelas B itu ditambahkan air sari. Itu ya, Ananda? Nah, gelas A ini ditambahkan deterjen. Dari reaksi tersebut reaksi apa yang terjadi? Gelasnya panas Ananda? Eksoterm ya. Nah, gelas ini ditambahkan air sari. Gelas ini dingin terasa dingin. Itu reaksi apa Ananda? Nah, benar ya. Berarti Ananda sudah paham. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi persamaan termokimia. Tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 2, itu bagus sekali karena menyampaikan persamaan dari termokimia tersebut. Nah, dari pengertiannya itu apa Anda? Persamaan termokimia itu? Silakan Anda baca. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia dengan perlawanan dan untuk fase yang juga memberikan kita berfase mol dan perubahan entalpi reaksi dalam konteks molar yang ditulis langsung setelah persamaan. Di mana persamaan termokimia merupakan persamaan kimia yang mencakup perubahan entalpi reaksi. Nah, benar ya. Jadi persamaan termokimia itu intinya terjadinya perubahan entalpi reaksi. Nah, siapa yang bisa membuatkan persamaan termokimia dari 2H2 ditambah O2 tersebut pada soal yang ada di PPT? Silakan Anda kerjakan. Siapa yang bisa membuat ke depan? Silakan Anda Selina. Silakan Anda. Izin. Silakan Anda. Apakah benar yang dibuat oleh Anda Selina? Benar ya. Dari persamaan termokimia dari soal tersebut didapatkan bahwa H2O menghasilkan H2O
bahas bahwa diagram tingkat entalpi itu menunjukkan perubahan apa Nanda? Perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi ya. Siapa yang bisa membuatkan diagram tingkat energinya dari soal suatu reaksi tentang proses pencairan es batu menjadi air? Buatlah diagram entalpinya. Siapa yang bisa Nanda? Ada yang bisa? Silakan Anda juga. Apakah sama hasilnya Nanda? Sama. Benar ya yang dibuat oleh Nanda Vika tadi bahwa reaksi ini itu terjadinya proses pencairan es batu di mana H2O yang tadinya liquid menjadi solid itu terjadinya proses pencairan es batu. Nah, apakah Nanda paham mengenai materi kita hari ini? Nah, materi terakhir kita itu kita akan mengaitkan materi kita mengenai termokimia. Itu ada pada surah Al-Kahfi ayat 96, di mana dalam ayat ini menunjukkan isyarat-isyarat ilmiah tentang perpindahan kalor, di mana artinya itu berilah aku tembaga yang mendidih, kemudian agar aku tuangkan di atas besi panas itu. Nah, dari ayat tersebut dapat kita kaitkan bahwa terjadinya perpindahan panas. Apakah Anda paham? Nah, silakan Ananda yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan Ananda Selina. Baik, dari pertemuan kita kali ini dapat menunjukkan bahwa termokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor suatu zat yang menyertai suatu reaksi. Nah, pada ilmu kimia ini juga terkenal istilah sistem dan lingkungan, di mana sistem ini juga terbagi tiga, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Kemudian kita juga mempelajari tentang reaksi endotherm dan juga ekstotherm. Nah, benar ya, ada lagi yang menambahkan? Silakan Ananda Madia. Jadi ciri-ciri reaksi ekstotherm itu suhu lingkungannya itu naik. Nah, kalau mengalir dari sistem ke lingkungan dan reaksi itu melepaskan kalor. Sedangkan pada reaksi endotherm suhu lingkungan itu turun. Kalau mengalir dari lingkungan ke sistem dan reaksi itu menyerap kalor. Nah, benar ya. Jadi yang telah Ananda simpulkan tadi materi kita pada hari ini ada tadi 7 topik. Yang pertama itu pengertian termokimia, yang kedua itu sistem dan lingkungan, yang ketiga itu berdasarkan jenisnya sistem dibedakan menjadi 3, ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Kemudian ada reaksi ekstotherm dan endotherm. Kemudian ada kesamaan termokimia dan terakhir itu diagram entalpi. Nah, ini materi kita hari ini. Menurut Ananda, apakah materi kita hari ini sulit? Tidak. Nah, tidak ya. Nah, selanjutnya kalau tidak apa dari sebelumnya kita lanjutkan terlebih dahulu mengenai pertanyaan ibu yang di awal tadi. Siapa yang dapat menyimpulkan? Nah, tadi kan ibu menyampaikan dari gambar yang pertama itu ada gelas yang diisi air kan, air panas. Kemudian
dan terkena bensin. Nah, dari dua reaksi itu reaksi yang berbeda. Reaksi pertama itu apa? Eksotrom ya, karena terjadinya pelepasan kalor. Yang kedua itu ketika tangan kita mengenai bensin. Terasa dingin kan? Itu reaksi endotherm. Nah, reaksi endotherm. Berarti Anda sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, dari materi kita yang termukimia tersebut, apa pemahaman bermakna yang Anda dapatkan? Silakan Anda Semina. Jadi Bu, dari pembelajaran kita hari ini kita jadi tahu bahwa saat kita mengisi gelas dengan air panas itu merupakan salah satu fenomena terjadinya reaksi eksternal. Begitu juga dengan saat kita mengisi bensin dan kita terkena bensinnya itu akan terasa dingin karena itu merupakan suatu fenomena terjadinya reaksi eksternal. Nah, benar ya. Ada lagi? Jadi yang disampaikan oleh Ananda Semina tadi benar bahwa pemahaman bermakna mengenai termodinamika ini seperti gambaran yang ditampilkan di depan tadi, bahwa kalau kita mengisi air panas dari termos itu terjadinya reaksi eksoterm, yaitu pelepasan kalor. Kemudian ketika tangan kita mengenai bensin, apakah Anda pernah? Rasa dingin kan? Ya. Nah, itu contoh dari reaksi endotherm. Nah, itu materi kita hari ini. Silakan keluarkan kertas satu lembar, kita tes terlebih dahulu. Soal yang pertama, jelaskan pengertian termokimia. Yang kedua, jelaskan perbedaan sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi beserta contohnya. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Ibu berikan waktu 10 menit. Apakah sudah selesai Anda? Sudah, Bu. Silakan ketua kelas, Ibu minta tolong untuk mengumpulkan jawabannya. Kasih Anda. Baik, Ananda semua. Materi kita minggu depan itu mengenai elektrokimia. Ibu akan mengirimkan video pembelajaran dan juga audio pembelajaran dan bahan ajar lainnya. Silakan Ananda buat resume di rumah dan dikumpulkan pada hari kita belajar tersebut. Baik Bu. Ibu, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini.